adik-adik. Wah, senang sekali Kak Foni bisa bertemu kembali dengan adik-adik di sekolah minggu. Adik-adik, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Apakah hari ini adik-adik semua sehat? Ya, Kak Foni selalu berdoa agar kita semua bisa selalu sehat. Adik-adik, mari kita angkat pujian lagu Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Adik-adik, mengapa hati kita harus bersukacita? Karena Tuhan Yesus sudah sayang sekali pada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, memberikan makanan, minuman, dan kesehatan buat kita. Dan juga papa mama yang sayang pada kita. Adik-adik, mari kita terus bersukacita dengan menaikkan pujian adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan mau memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita naikkan puji-pujian, terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku Adik-adik, kini tibalah saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, ceritakan padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut.
Kan ku dengar suaranya, kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Iren. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan semuanya. Biarkanlah kami Tuhan supaya kami bisa berkonsentrasi, bisa fokus, dan bisa mendengarkan dengan baik. Dan berkatilah juga ya Tuhan untuk Kak Iren yang akan membawakan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, nama kakak adalah Kak Iren. Adik-adik, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik mempunyai benda-benda kesayangan? Seperti mainan kesayangan, baju kesayangan, tas kesayangan. Kalau kakak punya pulpen kesayangan kakak. Adik-adik sekarang coba adik-adik bayangkan, kalau benda-benda tersebut itu hilang atau tidak pada tempatnya, apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik akan mencarinya terlebih dahulu kan? Dicari. Kalau dicari-cari juga nggak ketemu, apa yang adik-adik akan lakukan? Kalau kakak pasti akan tanya ke teman-teman kakak, kamu lihat pulpen aku nggak yang warna biru? Kalau adik-adik pasti bisa tanya ke mama, ke papa, ke mbak, kok mainan aku nggak ada di tempatnya? Kok baju aku nggak ada di lemari? Nah adik-adik, kenapa sih kita mencari barang-barang kesayangan kita? Padahal sebenarnya adik-adik punya mainan lainnya nggak? Pasti punya. Baju juga punya nggak baju lainnya? Pasti punya juga. Kakak juga punya pulpen-pulpen lainnya. Tapi kenapa ya kita tetap mencari barang-barang tersebut? Adik-adik, ibu ini juga mempunyai benda kesayangan. Ibu ini memiliki 10 dirham. Apakah adik-adik tahu apa sih itu dirham? Adik-adik, dirham adalah sebuah koin mata uang. Kalau kita bisa lihat adik-adik, ibu ini memakai dirham di kepalanya. Tuh, saking senangnya, ibu ini cerita terus ke teman-temannya dan tetangganya tentang dirhamnya ini. Hei, lihat dirham-dirhamku. Bagus kan? Aku punya 10 dirham. Ibu ini adik-adik memakainya terus setiap hari. Ke pasar, ke rumah tetangga. Bahkan saat ia memakainya, ia sedang bersih-bersih. Tapi adik-adik suatu hari saat ibu ini sedang bersih-bersih, ia merasa aneh. Kok kayaknya dirhamnya ada yang kurang ya? Lalu ia pun cepat menghitung-hitung dirham ini adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, kok cuma 9? Wah, adik-adik harusnya kan adanya 10, tapi ternyata cuma 9. Wah, ibu ini pun akhirnya panik adik-adik. Ia pun bingung. Loh, kemana dirhamku? Kok cuma 9? Seharusnya kan ada 10. Ibu ini pun bingung. Satunya lagi kemana ya? Apakah itu hilang? Ia pun coba melihat ke halaman rumahnya adik-adik. Ia coba menyapu dan melihatnya dengan teliti. Dicari. Apakah ada? Tidak ada. Ia pun cari lagi di sisi rumah lainnya. Ia cari lagi. Aduh, dirhamku mana ya? Tapi ia tidak menemukannya. Sampai adik-adik, ia harus berlutut melihat dengan teliti. Mana dirhamku ya? Jangan-jangan terjatuh di sini. Apakah di sini atau di sana? Ia cari adik-adik. Belum juga ketemu. Sampai adik-adik pada waktu malam hari, ibu ini pun tetap mencari dirhamnya. Ia memakai lilin, ia pun berkeliling. Aduh, apakah terjatuh di sini? Apakah dirhamku di sini? Wah, adik-adik, ibu itu tetap mencari. Ia pun sampai ke halaman depan rumahnya dan belakang rumahnya, ia pun tetap mencari. Tiba-tiba, itu dia dirhamku, kata ibu itu. Wah, langsung ibu itu mengambil dirhamnya dan langsung pun ia
Senang sekali adik-adik, bersuka cita sekali. Akhirnya dirhamku yang satu ini, yang hilang ini ketemu juga. Wah, ia senang sekali adik-adik. Tidak hanya sampai situ, ibu itu pun juga langsung bercerita kepada tetangga-tetangganya dan teman-temannya. Lihat, akhirnya dirhamku yang hilang ini sudah ketemu loh. Sudah ketemu. Wah adik-adik, ia bersuka cita sekali. Ia pun bersuka cita, ia pun bernyanyi, dan ia pun menari bersama dengan teman-temannya. Karena apa? Karena ia sudah menemukan dirham itu. Nah adik-adik, itu adalah firman Tuhan. Adik-adik, kenapa ya ibu itu tetap mencari 1 dirham yang hilang? Padahal sebenarnya ibu itu memiliki 9 koin dirham lainnya. Kenapa dia tetap mencari dirham yang 1 itu yang hilang? Kenapa? Ayo. Karena ibu itu sangat sayang sekali kepada dirham-dirhamnya. Ia tidak ingin 1 pun dirham itu hilang. Maka itu, ia rela mencari siang dan malam sampai dirham itu ketemu. Kalau dirham itu adalah kesayangan ibu itu, kira-kira kesayangan Tuhan Yesus itu siapa ya? Siapa? Ayo adik-adik, bisa tebak tidak? Kesayangan Tuhan Yesus itu adalah adik-adik, kakak, papa mama, guru, semuanya adalah kesayangan Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi untuk menebus dosa kita semuanya supaya kita tetap bisa hidup di sini. Adik-adik semua, kira-kira tahu nggak dirham yang hilang itu seperti siapa sih? Dirham yang hilang itu adik-adik adalah seperti orang-orang yang masih suka berbuat dosa, yaitu seperti berbohong, lupa berdoa, berbuat jahat, berbuat nakal, atau sudah lama tidak ke sekolah minggu, tidak ingat kepada Tuhan lagi. Itu adalah seperti dirham yang hilang. Apakah adik-adik mau seperti dirham yang hilang? Pasti tidak mau ya. Tuhan Yesus adik-adik tidak mau kita seperti dirham yang hilang. Walaupun adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai banyak sekali anak sekolah minggu di seluruh dunia, tapi ia tidak mau kita hilang. 1 pun Tuhan Yesus tidak mau. Maka itu adik-adik, sekarang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah sayang sekali kepada kita semua. Dan ingat, kita tetap harus menjadi anak yang baik, anak yang ingat akan Tuhan, dan harus rajin ke sekolah minggu. Mari sekarang adik-adik, kita dengarkan dan baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini yaitu Lukas 15 ayat 10. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 10. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Adik-adik, mari sekarang kita tutup dalam doa. Mari kita lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sangat sayang sekali kepada kami semua ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Engkau sampai rela mati di kayu salib untuk kami hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi anak yang baik ya Tuhan. Kami tidak ingin menjadi dirham yang hilang. Kami ingin menjadi anak yang dengar-dengaran, yang taat dan patuh akan firman Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan agar menjadi anak yang baik, agar menjadi pengikut Engkau ya Tuhan, di dalam keseharian kami ya Tuhan, di dalam sekolah, di dalam keluarga, maupun di dalam sekolah minggu. Kami yakin ya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Sekian adik-adik untuk cerita pada hari ini. Ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.